Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Panjerwo dari kelompok 1 11 IPA 1 akan mempresentasikan tugas kelompok mengenai KD 3.5, menganalisis sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia. Di bawah ini ada nama anggota yang akan saya perkenalkan. Yang pertama Aprilianti Putri Hermawan, yang kedua Fatur Rahman Nur Cahyo, yang ketiga Jia Azario Izransyah, yang keempat saya sendiri Muhammad Rizky Panjerwo, yang kelima Rian Nugraha, dan yang keenam Salma Pramudia Anastasia. Kedatangan Jepang ke Indonesia. Latar belakang. Kala itu Jepang khawatir tidak bisa memenuhi kebutuhan bahan bakar untuk perang dan industrinya. Sementara itu, di tahun yang sama, Jepang juga mulai merencanakan penaklukan Asia Tenggara dalam rangka ekspansi sumber daya alam, khususnya untuk pemenuhan ketersediaan bahan bakar, kebutuhan perang, dan industri. Indonesia menjadi salah satu tujuan ekspansi Jepang untuk pemenuhan SDA. Tujuan utama Jepang menduduki Indonesia adalah untuk menguasai sumber-sumber alam, terutama minyak bumi, guna mendukung potensi perang Jepang serta mendukung industrinya. Kedatangan Jepang ke Indonesia. Sejarah Jepang masuk ke Indonesia. Pada Januari 1942, Jepang mendarat masuk ke Indonesia melalui Ambon dan menguasai seluruh Maluku. Meski pasukan Kenil dan pasukan Australia berusaha menghalangi, tetapi tak mampu menahan kekuatan Jepang. Daerah Tarakan di Kalimantan Timur dikuasai oleh Jepang bersamaan dengan Balikpapan pada tanggal 12 Januari 1942. Jepang menyerang Sumatera setelah berhasil masuk ke Pontianak bersama dengan serangan ke Jawa Februari 1942. Pada tanggal 1 Maret 1942, kemenangan tentara Jepang dalam Perang Pasifik menunjukkan kemampuan Jepang dalam mengontrol wilayah yang sangat luas, dari Burma sampai Pulau Wake di Samudra Pasifik. Sifat penduduk Jepang. 1. Dengan melakukan pengambilan hati rakyat Indonesia, Jepang berusaha memikat hati rakyat Indonesia dengan memperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia dan pidato para tokoh Indonesia secara terus-menerus di radio Tokyo. Dengan begitu, rakyat Indonesia percaya bahwa Jepang akan membantu kemerdekaan Indonesia. 2. Mengikut sertakan semboyan 3G dengan menggunakan semboyan 3G, yaitu Gold, Glory, serta Gospel. Jepang mengaku bahwa kedatangan mereka sebagai saudara tua Indonesia yang akan membawa Indonesia ke gerbang kemerdekaan. Sifat pendudukan Jepang. 3. Menyerukan propaganda. Jepang menyerukan propaganda mereka, yaitu propaganda 3A, untuk memberi kesan pada rakyat Indonesia bahwa Jepang adalah negara yang kuat dan bisa membantu kemerdekaan Indonesia. Jepang banyak memberi rayuan, propaganda, dan juga tipu muslihat. Salah satu contohnya dengan membebaskan tokoh Indonesia dari pengasingan dan mengizinkan menggunakan bahasa Indonesia. Dengan kebenaran, di balik semua itu hanyalah tipu muslihat yang dilakukan Jepang hanya untuk mendapat simpati rakyat Indonesia. Respon bangsa Indonesia terhadap penduduk Jepang. Pada awal kedatangannya, bangsa Jepang disambut dengan hangat oleh bangsa Indonesia karena mengira bangsa Jepang akan memberi dampak baik dan mengusir Belanda dari Indonesia. Namun, setelah tahu bahwa bangsa Jepang memiliki tujuan yang sama seperti bangsa Belanda, yaitu menjajah bangsa Indonesia menjajah bangsa Indonesia lalu melakukan perlawanan terhadap penjajahan bangsa Jepang ini. Foto penjajahan Jepang terhadap Indonesia. Seperti yang bisa kita lihat di gambar, terlihat sekumpulan pasukan Jepang atau pasukan Nippon sedang menjajah Indonesia. Seperti yang sudah dibacakan sebelumnya, pada tahun 1942 Jepang melakukan penaklukan terhadap Asia Tenggara. Memasuki Nusantara, Jepang memberikan bantuan kepada penduduk, yaitu faksi Sumatera, untuk melakukan revolusi dan serangan kepada pemerintah kolonial Belanda. Belanda yang sebelumnya sudah diduduki oleh Nazi Jerman
pada awal Perang Dunia Kedua akhirnya kalah dan memutuskan untuk menyerah. 3,5 tahun berikutnya, penjajahan Jepang berakhir di Indonesia. Tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu hari dibacakannya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Secara resmi, Jepang telah menguasai Indonesia sejak 8 Maret 1942 ketika Panglima tertinggi pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, Bandung. Jepang berhasil menduduki Hindia Belanda dengan tujuan menguasai sumber-sumber alam, terutama minyak bumi, guna mendukung potensi perang Jepang, serta mendukung industrinya. Jawa dijadikan pusat militer oleh Jepang, dan Sumatera menjadi sumber minyak utama. Pada awal pergerakannya, pemerintah militer Jepang bersikap baik terhadap bangsa Indonesia dan mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Sekian waktu Jepang menduduki Indonesia, apa yang ditetapkan pemerintah Jepang seolah mendukung kemerdekaan Indonesia. Padahal sebenarnya Jepang berlaku demikian demi kepentingan pemerintahannya yang pada saat itu sedang menghadapi perang. Apalagi setelah Jepang mengetahui harapan yang besar dari Indonesia untuk mencapai kemerdekaan, mereka mulai menciptakan propaganda-propaganda untuk menaruh kepercayaan pada hati bangsa Indonesia. Jepang pun terlihat seolah-olah memihak pada kepentingan bangsa. Propaganda terkenal yang diusung Jepang adalah gerakan 3A. Propaganda gerakan 3A tersebut yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Cahaya Asia. Pengalaman dari penjajahan Jepang di Indonesia sangat beragam, tergantung di masa penduduk itu tinggal dan bagaimana status sosial orang tersebut. Jika tinggal di daerah yang berkepentingan dalam perang, akan mendapat siksaan, penahanan liar atau sembarangan, memberikan hukuman mati sembarangan, hingga kejahatan perang lainnya. Orang Belanda dan campuran Indonesia Belanda adalah sasaran utama dalam penguasaan Jepang. Seperti yang saya bacakan sebelumnya, Jepang kalah dalam perang ketika kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika Serikat. Tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, pada saat dibacakannya Proklamasi Kemerdekaan. Sekian penjelasan KD 3.5 dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.